Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 296. Selama hari-hari itu, Harvey York memiliki hubungan yang damai dengan keluarga York. Setelah dia memberi York 1,5 miliar dolar, York tidak bertemu dengannya lagi. Selain itu, orang-orang yang ditempatkan di York Enterprise oleh York juga mencapai pemahaman yang sama, mengundurkan diri dan pergi. Pada awalnya, Harvey berpikir bahwa dia tidak akan memiliki hubungan lagi dengan keluarga York. Tapi tiba-tiba, beberapa orang dari York pergi ke Niumhi. Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Tapi aku tidak punya hubungan dengan York sekarang. Niumhi sekarang adalah wilayahku. Jika kau ingin merebut sumber dayaku, jangan salahkan aku jika aku tidak peduli dengan ikatan darah yang kita bagi. Suara Harvey dipenuhi dengan dingin, dan bahkan tatapannya ganas dan sedingin es. Keesokan paginya, Harvey bertemu Mandy Zimmer di restoran. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa satu sama lain. Saat ini, Mandy memiliki segala macam pemikiran rumit terhadap Harvey, jadi dia enggan berbicara. Di sisi lain, Harvey khawatir bahwa masalah dengan York mungkin mempengaruhi Zimmer. Pada saat itu, dia merasa bahwa akan lebih baik baginya jika dia bersikap sedikit dingin dan menyendiri terhadapnya. Pada saat yang sama, itu adalah area komersial paling makmur di seluruh Niumhi. Seorang wanita parubaya yang tampil cukup kaya dan elegan keluar dari Bentley baru. Ada pria agak pucat tepat di belakangnya. Pada pandangan pertama, dia tampak agak lemah juga. Pada saat itu, dia keluar dari mobil dengan penuh semangat. Meskipun dia sedikit terhuyung, dia masih memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Sayang, ini menara kantor York Enterprise. Wyatt Johnson menyipitkan matanya dan melihat ke gedung di depannya. Dia tampak sangat berhati-hati dan sungguh-sungguh. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milikku. Thea York menyipitkan matanya. Dia kemudian berkata dengan ringan. Meskipun tidak ada bandingannya dengan provinsi, perusahaan kecil semacam ini dianggap cukup bagus di tempat kecil seperti ini. Wyatt, naik saja ke sana. Mulai sekarang, perusahaan ini milikmu karena kau memiliki surat penunjukan ini. Sayang, kamu paling memujaku. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Wyatt sangat bersemangat. Aku tidak hanya bisa mengambil alih York Enterprise hari ini, yang terpenting adalah Thea tidak ikut denganku. Kesempatan yang bagus ini. Ada semua jenis wanita cantik yang menawan di York Enterprise seperti Wendy Sorrell dan Yvonne Xavier. Bab 297. Tentu saja, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan tanpa wanita tua ini di sampingku. Thea York melirik Wyatt Johnson dengan ringan sebelum dia masuk ke Bentley dan pergi. Pemuda itu melayaninya dengan baik selama beberapa hari itu. Karena dia menginginkan perusahaan itu, dia tidak keberatan mendapatkannya untuknya. Lagi pula, itu hanya anak perusahaan yang berlokasi di tempat seperti itu. Ketika mereka bertemu dengan York, tentu saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyerah dengan patuh. Setelah Thea pergi, Wyatt meletakkan tangannya di belakangnya dan melihat ke gedung di depannya. Dia dipenuhi dengan penghinaan ketika dia berjalan menuju gedung. Wyatt, kenapa kamu tidak di restoran? Mengapa kamu datang ke York Enterprise? Tepat ketika dia ingin masuk ke perusahaan melalui pintu masuk, dia mendengar suara yang lembut. Wyatt memiringkan kepalanya dan melihat sekilas. Itu Cecilia Zachary, yang merupakan teman sekelas universitasnya. Bahkan, Wyatt sangat tertarik pada Cecilia dan Angel Quinn, termasuk Mandy Zimmer. Tapi dia tidak berhak menikmati kebersamaan dengan banyak wanita karena status dan identitasnya. Namun, dia berbeda sekarang. Dia akan segera menjadi CEO York Enterprise. Baginya, para dewi yang tampak sedikit merendahkan sebelumnya sekarang hanyalah semacam boneka yang bisa dimainkan sesuka hati. Meskipun dia makan banyak sekali pil biru kecil malam sebelumnya, dan tubuhnya agak lemah,
tetap saja dia dipenuhi dengan dorongan agresif ketika dia melihat Cecilia. Teman sekelas lamaku, sungguh suatu kebetulan. Wyatt berkata dengan sengaja. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu datang untuk melamar pekerjaan di perusahaanku? Jika itu masalahnya, aku akan memberimu lebih banyak gaji karena kamu adalah teman sekelas lamaku. Perusahaanmu. Cecilia tercengang. Dia tidak bisa memulihkan dirinya untuk sesaat. Perusahaan di depannya adalah York Enterprise. Mungkinkah Wyatt adalah CEO muda, legendaris, dan sangat misterius? Ya, ini perusahaanku. Wyatt berkata dengan ringan. Aku tidak berminat untuk mengambil alih sebelumnya. Tapi aku bebas hari ini, jadi aku datang untuk mengambil alih perusahaan. Jika tidak, mungkin ada beberapa orang yang membuat masalah di sini di Niumhi, menggunakan nama perusahaanku. Wyatt tampak tenang dan acuh tak acuh. Dokumen yang dia miliki sekarang adalah nyata, dan ditandatangani oleh keluarga York. Logikanya, dia memang CEO York Enterprise. Oleh karena itu, dia secara alami memiliki sikap atasan. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu sejak kamu mengklaim bahwa kamu adalah CEO baru York Enterprise? Lagi pula, nama keluargamu bukan York. Cecilia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dikatakan bahwa CEO baru dari York Enterprise berasal dari York, dan nama belakang Wyatt bukanlah York. Bab 298. Wyatt Johnson tersenyum tipis. Dia kemudian berkata dengan ekspresi wajah yang tenang. Siapa bilang CEO baru dari York Enterprise harus memiliki nama keluarga York? Suami menumpang Mandy Zimmer juga memiliki nama keluarga York. Apakah kamu pikir dia adalah CEO baru? Wajah menawan Cecilia Zachary dipenuhi dengan keraguan. Apa yang dia katakan sangat logis. Mungkinkah itu nyata? Bagaimana dengan ini? Lagi pula, saya tidak terburu-buru untuk mengambil alih jabatan sekarang. Hari ini, kamu memasak makanan untukku, dan aku akan membiarkanmu melihat dokumen janji temuku. Bagaimana dengan itu? Wyatt melihat Cecilia dari atas ke bawah. Dia dipenuhi dengan nafsu di dalam. Selama beberapa hari terakhir itu, dia bersama perempuan tua itu. Dia sangat jijik. Sekarang ada seorang wanita muda, cantik dan menggoda berdiri di depannya. Dia menjadi agak bersemangat. Cecilia tidak bodoh. Tentu saja, dia mengerti maksud dasar Wyatt. Namun, dia ingin menikah dengan keluarga kaya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tersenyum lembut dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Jika kamu bisa membiarkanku melihat dokumennya, aku akan mentraktirmu makan siang. Bagaimana menurutmu? Kamu ini." Wyatt menyerahkan folder dokumen itu kepada Cecilia dengan santai. Cecilia mengeluarkan dokumen itu dan melihatnya. Tiba-tiba, dia terkejut. Selama hari-hari itu, dia sangat ingin menikah dengan CEO baru York Enterprise. Oleh karena itu, dia online ke situs resmi York untuk menganalisis semua jenis dokumen, terutama dokumen penunjukan. Dokumen yang dia miliki saat ini persis sama dari apa yang dia lihat dari formatnya hingga capnya. Oleh karena itu, Wyatt memang CEO baru York Enterprise. Memikirkan itu, mata Cecilia menjadi cerah. Dia kemudian menempel ke lengan Wyatt sedikit dengan cara yang penuh kasih sayang. Dia berkata, "Hei, CEO Johnson, jika kamu bersedia, pulanglah bersamaku. Aku akan segera memasak untukmu." Wyatt sangat gembira. Dia tidak bisa bersama Cecilia sepanjang waktu dengan wanita tua itu. Dia bahkan mungkin akan dipukuli secara agresif jika insiden itu diketahui. Tetapi pada saat itu, dia sangat bersemangat. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Cecilia juga sangat bersemangat. Akhirnya, dia bisa menikah dengan keluarga kaya. Selama dia menyerahkan tubuhnya yang sempurna kepada Wyatt dan mengandung anaknya, dia bisa menjaganya bersamanya selamanya. Itu adalah jenis kesempatan yang terjadi sekali seumur hidup. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu ketika dia baru saja melewati York Enterprise. Sesuatu yang ada dalam pikiranmu suatu hari nanti akan muncul dalam hidupmu.
Saat itu, Cecilia merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Bab 299. Ketika mereka sampai di apartemen yang disewa Cecilia Zakari, dia segera berganti pakaian kasual. Hal itu membuat sosok tubuhnya yang cantik tampak lebih seksi dan sempurna. Melihat itu, Wyatt Johnson tersenyum. Itu adalah rayuan yang jelas. Bagaimana mungkin dia tidak melihat itu karena dia adalah seorang playboy mesum yang berpengalaman. Hai. Sepertinya seseorang benar-benar perlu menjadi kaya. Di masa lalu, dia hanya seorang tuan muda dari keluarga Johnson. Namun, keluarga Johnson hanyalah keluarga kelas 3, dan itu tidak dapat memberinya terlalu banyak sumber daya. Tidak mudah ketika dia naksir Mandy Zimmer, tapi dia bahkan tidak ingin peduli tentang dia. Namun, itu berbeda sekarang. Pada hari pertama dia akan mengambil alih jabatan sebagai CEO baru, dia mengalami insiden yang bagus. Itu memang luar biasa. Sementara Cecilia sedang memasak, Wyatt pergi ke belakangnya dan memeluk pinggang rampingnya. Dia kemudian berkata, "Cecilia, keterampilan memasakmu buruk sehingga sulit untuk ditanggung." Pada saat itu, Cecilia sedikit gelisah. Dia segera menjadi gugup. "Kamu, pergi ke ruang tamu dan tunggu aku. Aku akan segera siap." Meskipun dia telah mengambil keputusan, dia masih sedikit gugup pada saat itu. Tiba-tiba, Wyatt mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Cecilia. Cecilia sangat gugup sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun, dia ingat tentang mimpinya menikah menjadi keluarga kaya. Wyatt tersenyum tipis. Dia kemudian berjalan ke kamar tidur dengan Cecilia di pelukannya. Tapi Cecilia tampak aneh ketika dia meninggalkan kamar tidur. Dia kemudian pergi ke kamar mandi untuk mandi dengan ekspresi wajah yang rumit. Di kamar tidur, Wyatt dipenuhi dengan keputusasaan. "Cecilia, jangan khawatir. Aku terlalu lelah dari perjalanan panjang selama beberapa hari ini. Setelah aku pergi untuk mengambil alih jabatanku, aku akan datang malam ini untuk menemanimu." Wyatt mengenakan pakaiannya dan berkata di ruang tamu dengan ekspresi wajah canggung. Cecilia menjawab dengan lembut. "Baiklah." Dia tampak sangat kesal dan bingung di kamar mandi. "Apakah itu berarti aku harus menikah dengan pria seperti ini jika aku ingin menikah dengan keluarga kaya?" Bab 300. Setelah Wyatt Johnson pergi, Cecilia Zakari duduk di sofa di ruang tamu dengan ekspresi wajahnya yang terdistorsi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wyatt akan menjadi seperti itu. Dia telah bermimpi menikah dengan keluarga kaya selama bertahun-tahun. Itu yang paling dia dambakan. Tetapi apakah itu berarti dia harus mengorbankan dirinya hanya agar dia bisa menikah dengan keluarga kaya? Hanya ada satu orang dari semua kenalannya yang memiliki pengalaman serupa. Cecilia benar-benar bingung dan bingung. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengangkat teleponnya dan menelepon sahabatnya, Mandy Zimmer. "Mandy, bagaimana hubunganmu dengan Harvey York baru-baru ini?" Cecilia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia berbicara langsung. "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini padaku?" Mandy bingung karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Cecilia benar-benar bingung. Dia kemudian berkata, "Aku ingin tahu tentang satu hal. Jika kamu hidup dengan seorang pria tanpa hubungan fisik dengannya, apakah kamu dapat mempertahankan hubungan yang harmonis sebagai pasangan?" Mandy tercengang. Cecilia tergagap. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana lagi dia harus menjelaskan situasi itu. Mandy mengerti apa yang dimaksud Cecilia, dan dia memikirkan kejadian baru-baru ini. Dia menghela nafas dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Mungkin perasaan yang kalian miliki untuk satu sama lain mungkin tidak bertahan lama." Mengatakan itu, Mandy memiliki ekspresi wajah yang tak terduga. Mungkinkah itu alasan Harvey berkencan dengan Ella? Apakah itu karena jenis hubungan yang aku miliki dengannya? Mungkinkah jika terjadi sesuatu di antara kita, maka hubungan kita akan menjadi benar dan alami pada akhirnya? Pada saat itu, Mandy sepertinya mendapatkan beberapa wawasan karena Cecilia. Tetapi meskipun dia mengerti itu,
Akan sangat sulit jika dia mengambil langkah khusus itu. Selama 3 tahun itu, mereka tidak pernah berhubungan fisik satu sama lain karena mereka hanya memiliki hubungan yang akrab. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif sekarang? Mandy tenggelam dalam pikiran yang dalam. Di sisi lain, Cecilia menutup telepon dengan ekspresi wajah bingung. Dia duduk lemah di sofa, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di York Enterprise, Wyatt mengenakan dengan cara yang agak formal ditambah dengan disposisinya. Petugas keamanan tidak mempersulitnya. Dia pergi ke meja resepsionis dan menatap resepsionis wanita muda dan cantik dari atas ke bawah dengan penuh nafsu. Dia kemudian berkata dengan arogan, "Minta Yvonne Xavier untuk turun dan menemuiku."